Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ahmad Al-Farizi dengan NIM 2122160. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran secara peradaban Islam, materi tentang perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah sebagai syarat ujian akhir dalam mata kuliah materi pembelajaran secara peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Yudel Nilastia MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya adik semuanya? Sehat? Sehat. Apakah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita awali saja dengan membacakan basmalah bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah adik semuanya, pada malam hari ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam atau yang biasa adik-adik dengar dengan SKI, sejarah peradaban Islam. Jadi kita akan belajar tentang sejarah Islam. Sejarah yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah sejarah tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Apa dinasti Abbasiyah itu, Bang? Hari ini kita belajar. Baiklah, yang pertama itu awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Yang mana dinasti Abbasiyah ini berdiri karena adanya gerakan oposisi kepada pemerintahan Daulah Umayyah. Yang mana pada masa itu terjadi pemberontakan antara gabungan kaum Mawali, Bani Hashim dan juga kaum Syiah kepada pemerintahan Bani Umayyah, yang mana pada tahun 750 Masehi itu terjadi perang antara pasukan Abbasiyah melawan Daulah Umayyah yang dipimpin oleh Marwan II, yang mana peperangan tersebut disebut dengan perang Zab dan dimenangkan oleh pasukan Abbasiyah. Maka dari hal tersebut, dari pemberontakan tersebut, maka lahirlah dinasti Abbasiyah ini. Mengapa kaum Mawali, Bani Hashim dan Syiah itu bergabung untuk melakukan pemberontakan? Yang mana hal tersebut latar belakangi atas kesamaan nasib. Yang pertama itu mereka itu sama-sama mendapatkan perlakuan yang tidak adil terhadap pemerintahan dinasti Umayyah, khususnya pada Bani Hashim dan kaum Mawali. Yang kedua itu kaum Mawali merasa lebih berhak untuk memegang kekuasaan karena mereka lebih dekat kekeluargaannya kepada Nabi ditimbang pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang mana dari latar belakang tersebut mereka bersatu dan melakukan pemberontakan sehingga terjadi sebuah perang yang disebut dengan perang Zab yang terjadi pada tahun 750 Masehi dan dimenangkan oleh pasukan Abbasiyah tersebut. Maka lahirlah dinasti Abbasiyah ini. Setelah dinasti Abbasiyah ini berdiri, dinasti Abbasiyah ini, penamaan dinasti Abbasiyah ini diambil dari nama pemimpin yang mendirikan dinasti Abbasiyah ini, yaitu Abu Abbas bin Safah, yang mana beliau merupakan paman Nabi yang berada di kota Mekah. Selanjutnya yaitunya perkembangan politik. Setelah dinasti Umayyah itu hancur dan munculnya dinasti Abbasiyah, yang mana pada masa dinasti Umayyah ini politik ataupun pemerintahan pada masa dinasti Umayyah itu berbeda jauh dari kepemimpinan dinasti Daulah Umayyah. Yang mana yang pertama yaitu pada masa dinasti Umayyah itu pusat pemerintahan berada di Damaskus, sehingga pada masa dinasti Abbasiyah mereka melakukan perpindahan pusat pemerintahan ke kota Baghdad karena memang kota Baghdad ini tempatnya strategis sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian pada masa itu. Selanjutnya pada masa Daulah Abbasiyah ini terjadi beberapa pergantian pengaruh yang mana kurang lebih selama 500 tahun
berdiri, setidaknya ada 4 kali pergeseran warna pemerintahan, yang mana itu dipengaruhi. Yang pertama itu ada Turki maupun Persia. Ada Persia 1, kemudian Turki 1, kemudian disambut dengan Persia 2 dan Turki 2. Yang mana pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini sama seperti Bani Umayyah, yaitu sistemnya monarki, namun lebih fleksibel dikarenakan memang pada masa tersebut bergabungnya antara kaum non-Arab atau Mawali dengan pemerintahan, maka terjadilah pergabungan budaya. Maka daripada itu terdapat 4 pergantian warna, itu Persia, Turki, Persia, dan ke Turki lagi. Sedangkan pada perkembangan sosialnya itu berbeda jauh sekali dengan pada masa dinasti Umayyah, yang mana pada masa dinasti Umayyah ini lebih cenderung kepada pemerintahan yang monolog, artinya pemerintahan yang terpusat kepada satu orang saja dan tidak memberikan kesempatan kepada kaum lain untuk memegang pemerintahan. Maka di pemerintahan dinasti Daulah Abbasiyah ini, para pemimpin ataupun pejabat dari kalangan non-Arab itu bisa menjabat ataupun menduduki beberapa pemerintahan pada masa itu, baik itu pemerintahan seperti pegawai, pejabat maupun militer dan sebagainya. Sedangkan kalau pemerintahan yang tertinggi itu dipegang oleh bangsa Arab yang murni. Dan yang kedua adalah pada masa Daulah Abbasiyah ini perkembangan sosialnya adalah terjadinya alkulturasi dan asimilasi penduduk, yang mana pada masa ini, pada masa Daulah Abbasiyah ini yang terjadi 500 tahun, itu penduduknya itu menjadi majemuk karena perluasan wilayah. Tentu terjadinya pergabungan antara budaya Arab maupun budaya-budaya yang berada di luar Arab, dan hal tersebut menyebabkan keberagaman pada masa Daulah Abbasiyah ini, yang mana kaum Mawali juga diperlakukan dengan baik, yang mana sebelumnya mereka ditindas ataupun dipandang sebelah mata oleh pemerintahan dinasti Umayyah. Maka pada perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah ini, kaum Mawali itu lebih dipandang ataupun lebih dihargai dalam masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini. Sehingga dengan kemajemukan tersebut, maka perkembangan ekonomi yang ada di dinasti Abbasiyah ini semakin meningkat, yang mana perkembangan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah ini juga dipengaruhi oleh letak strategis pusat pemerintahan, yaitu di Baghdad. Sehingganya perekonomian pada masa Daulah Abbasiyah itu meningkat seperti pertanian, yang kedua itu ada perdagangan, yang ketiga itu ada industri, yang mana memang pada masa Daulah Abbasiyah ini lagi meningkat perekonomian di jalur perdagangan. Maka dengan letak Baghdad yang berdekatan dengan laut itu menyebabkan tempat yang strategis untuk meningkatkan perekonomian. Dan pada masa Daulah Abbasiyah ini ilmu pengetahuan itu juga sangat meningkat. Dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan dari masa Daulah Abbasiyah ini seperti masjid-masjid ataupun ukiran maupun buku-buku yang tersimpan dalam museum yang berada di Turki saat ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini, yang mana kesimpulannya dinasti Abbasiyah berdiri atas gerakan oposisi melawan pemerintahan Bani Umayyah, sehingga dengan jatuhnya dinasti Umayyah maka berdirilah dinasti Abbasiyah ini. Dinasti Abbasiyah ini berdiri atas kesamaan nasib antara kaum Mawali, kaum Bani Hashim, dan kaum Syiah, walaupun memang kaum Syiah pada akhirnya juga tersingkirkan pada masa dinasti Daulah Abbasiyah ini. Dan selanjutnya pada masa Daulah Abbasiyah ini pusat pemerintahan itu dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad, dan perkembangan sosialnya pada masa Daulah Umayyah itu kaum Mawali ditindas ataupun dipandang sebelah mata. Maka pada masa Daulah Abbasiyah kaum Mawali ini lebih dipandang, sehingganya menyebabkan keberagaman dan juga terjadi asimilasi atau alkulturasi penduduk, karena memang penyebaran wilayah pada saat itu sangat gencar, sehingganya masuknya budaya-budaya lain seperti budaya Persia maupun Turki yang menyebabkan perubahan corak warna pada perkembangan politik. Yang mana dengan adanya kemajemukan tersebut, maka dinasti Abbasiyah ini mencapai pada
mencapai puncak keemasannya, yang mana memang pada masa dinasti Abbasiyah ini mereka menekankan pada pentingnya ilmu pengetahuan, terutama terpusat di kota Baghdad. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.